Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai karir, yaitu setelah lulus SMA mau kemana. Nah, tentunya anak-anak pastinya sudah ada pikiran ketika lulus SMA itu mau kemana, mau kuliah kah, atau mau kerja, atau mungkin mau menikah. Oke, lanjut. Di sini Ibu ada berikan beberapa pilihan pilihan karir ketika lulus SMA. Yang pertama perguruan tinggi atau kuliah, yang kedua magang, yang ketiga berwirausaha atau membuka usaha sendiri. Nah, dari tiga pilihan itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing, di mana jika anak-anak mengikuti magang, kelebihannya itu atau keunggulannya, yang pertama pengalaman pekerjaan. Nah, ketika anak-anak sudah masuk dalam dunia magang, pasti ada pengalaman yang sebelumnya anak-anak tidak dapat akan dapat di magang nantinya. Seperti kayak biasanya anak-anak cuma mau main handphone dalam rumah, dan ketika ikut magang itu sudah mulai aktif dalam pekerjaan, bukan hanya dalam main handphone tetapi dalam bekerja sama sesama teman kerja atau bos gitu. Yang kedua, meningkatkan kesempatan direkrut. Nah, ketika anak-anak mau kerja kepada orang lain, itu pastinya mereka bertanya kita terlebih dahulu, apakah punya pengalaman kerja sebelumnya. Nah, jika ada, itu pasti sangat memberikan kesempatan anak-anak untuk direkrut dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan, baik itu keterampilan dalam berkomunikasi atau rasa percaya diri. Nah, itu sangat dilatih dalam magang tersebut. Nah, ketika ada keunggulan pasti ada kelemahannya, ya kan? Yang pertama, memiliki keterbatasan waktu. Nah, kebanyakan magang itu ada batas waktunya, kayak 1 bulan magang, 2 bulan gitu magangnya. Terus kalau sudah habis masa kontraknya atau masa kerjanya itu sudah tidak bisa lagi sudah diberhentikan masa magangnya gitu. Baik, Bu. Yang kedua, kuliah. Keunggulannya yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam perkuliahan itu tentunya kita mendapatkan pengetahuan ya pastinya, dan keterampilan yang sebelumnya kita introvert di SMA, kita berusaha berbaur. Ketika kita masuk kuliah itu kita berusaha berbaur dengan teman-teman sekelas kita, supaya apa? Supaya kita itu bisa misalnya kita memiliki kesusahan dan mengerjakan tugas. Nah, kita bisa minta tolong kepada teman kita. Makanya seperti itu kita harus pintar-pintar kita berbaur dengan teman-temannya kita di kelas gitu. Yang kedua, prospek kerja lebih baik. Bentar ya. Oke. Ketika anak-anak sudah memasuki masa perkuliahan, itu sangat memberi peluang anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, wadah pengalaman. Dalam perkuliahan sangat banyak pengalaman yang didapat ketika baik itu dalam dunia pertemanan atau bersama dosen-dosen atau organisasi. Ya, mengikuti organisasi. Yang terakhir, gelar. Ketika lulus kuliah pasti kita akan mendapatkan gelar, seperti misalnya kita masuk dalam jurusan perguruan, itu kita akan mendapat gelar SPD. Terus kelemahannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke. Tentunya kalau misalnya anak-anak mau kuliah, siapkan biaya yang sangat besar, karena apalagi kalau anak-anak rantau, belum lagi uang kos, biaya makan, biaya transportasi,
belum lagi jajan di kampus, belum lagi biaya fotokopi, banyak. Jadi kalau mau kuliah itu bukan apa, kita membutuhkan biaya yang banyak, tidak sedikit, banyak. Belum lagi bayar UKT gitu. Selanjutnya. Ya Ibu. Yang ketiga ada berwirausaha atau membuka usaha sendiri. Nah, keunggulannya itu mendapatkan peluang untuk menentukan nasib sendiri. Jadi kalau kita punya usaha pasti kita sendiri yang akan mendapatkan hasil juga, kita sendiri yang mendapatkan hasil karena kita tidak punya bos, kita tidak punya atasan. Jadi semua hasil dari usahanya kita itu kita yang ambil, kita yang ambil kembali supaya bisa berputar uangnya gitu. Ya Bu. Yang kedua, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Peluang untuk mencapai ya. Oke, selanjutnya peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan yang sangat penting dalam berwirausaha. Karena ketika kita berwirausaha itu kita harus mengembangkan potensi yang kita bisa dalam suatu usaha tersebut. Karena kalau misalnya kita jual tepoci, misalnya kita jual tepoci baru kita introvert, ya tidak mungkin toh kita jual sambil batu tutup muka begini toh, kita harus melayani pelanggannya kita sambil senyum gitu. Yang ketiga, dapat menjadi contoh bagi orang lain. Di Indonesia pasti sudah tidak 90% orang Indonesia kalau lihat ini orang yang jual begitu kayak ramai jualannya, bisa kita jadikan contoh begitu. Jadi kayak banyak sekali orang Indonesia yang mengikuti contoh jualan begitu ya, tapi tidak sama produk, cuma penjualannya saja yang sama. Terus kelemahannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentu kalau kita membuka usaha pasti biaya yang tidak sedikit. Belum lagi kita beli ininya, semua bahan-bahannya banyak yang kita harus bayar. Belum lagi kalau kita sewa tempat, sewa tempat itu lagi bayar lagi. Jadi begitu. Sampai situ tadi ada yang mau bertanya atau sudah dipahami? Tiada Bu. Tidak ada ya? Paham. Oke. Nah, di sini Ibu memberikan cara memilih karir yang sesuai. Oke, yang pertama kenali minat dan bakat. Oke. Ketika kita sudah terjun dalam dunia kerja atau dunia karir, itu kita harus menentukan bahwa karir yang kita mau tuju itu sudah sesuai minat dan bakat kita atau belum. Kalau misalnya belum, kita cari lagi yang lain sampai kita dapat yang sesuai. Karena kalau misalnya kita kerja baru tidak sesuai minat dan bakat kita, belum lagi kalau gajinya kecil, baru tidak sesuai minat dan bakat kita, tidak fair dengan gaji kita itu. Apa mau dipertahankan kalau begitu? Selanjutnya, pertimbangkan nilai-nilai pribadi. Nah, ini langkah yang paling penting dalam mencapai kesuksesan. Karena kita di sini akan mengembangkan kembali nilai-nilai pribadi dalam diri kita. Seperti keterampilan kita kembangkan gitu. Yang ketiga, perluas pengetahuan tentang berbagai bidang pekerjaan. Ya, Nawalma mau bertanya atau mau bicara? Tidak. Jangan pas sebut merek. Oke, yang ketiga, perluas pengetahuan tentang berbagai bidang pekerjaan. Jadi, ketika kita mau terjun ke dunia pekerjaan, kita ketahui dulu dalam pekerjaan itu apa saja mau dibuat, bagaimana peraturannya, terus apakah kita cocok dalam pekerjaan itu atau tidak, gitu. Jangan nanti kita masuk tidak ada kita tahu apa-apa, kayak orang wow di dalamnya, orang apa itu ya yang tidak bisa bicara itu ya, yang tidak ada bisa. Bohong Ibu. Oh iya itu. Makasih Nak Mama. Yang keempat, konsultasikan dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, kita konsultasi dulu atau bicara berkomunikasi dengan orang-orang yang sebelumnya sudah lebih berpengalaman dalam dunia pekerjaan supaya kita ada
adalah pengetahuan sedikit sebelum masuk dalam dunia pekerjaan gitu. Dan terakhir, lakukan tes minat. Lakukan tes minat ini dia apa ya? Contohnya seperti apa itu Ibu? Tes minat bakat. Kita kayak merefleksikan diri, kita refleksi dirinya kita. Misalnya seperti kita punya bakat apa yang dalam dirinya kita ini, begitu kita kembangkan, terus kita lihat potensi dirinya kita ini cocoknya pekerjaan apa, seperti itu. Paham nak? Paham. Nanti kita harus kenal. Paham, Raja. Minat dan bakat. Iya, Kak. Selanjutnya Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika kuliah. Yang pertama, pilih program studi yang sesuai. Oke. Memilih program studi yang sesuai ini banyak mahasiswa yang ada namanya salah jurusan itu. Jadi kita harus memilih yang sesuai dengan minatnya kita dalam memilih program studi itu. Jangan sampai pas kita sudah semester 4, semester 3 itu sudah bilang kayaknya saya salah jurusan. Sudah sejak itu baru kau bilang salah jurusan. Rugi dong wilayah ilmu yang kita masuk dalam pikiran ya dong, dalam otaknya kita rugi. Iya, kan? Bu. Yang kedua, rencanakan keuangan. Oke. Rencanakan keuangan ini kita rencanakan keuangannya kita. Jangan sampai kayak, ih bagus ini saya mau beli. Apalagi kalau anak-anak rantau itu, banyak sekali yang kayak pulang dari kampung banyak uangnya, sampai di sini pergi pergi belanja. Ih bagus ini saya mau beli, yang hijau bagus mau beli. Pas sampai di kos, Bali ya sudah kosong dompet, tidak ada dompet, isi dompet. Jadi kayak menyesal, tapi sudah ada barang kita pegang. Itu maksudnya bagaimana? Anu itu, Ya, anu itu Ibu, apa ini? Haus mata Bu. Iya, harus mata ya. Kayaknya sudah berpengalaman ya. Yang ketiga, teliti tentang perguruan tinggi. Oke. Teliti perguruan tinggi kayak mau masuk universitas mana. Tapi Ibu sarankan masuk di Universitas Tadulako ya. Karena itu sangat bagus buat kalian yang apalagi yang jauh-jauh itu kayak dari Morowali mau ke sini. Itu sangat-sangat banyak orang Morowali di sini ya. Ibu di mana? Orang Pantai Timur saya. Yang keempat bersiap untuk hidup mandiri ya pastinya. Kayak ibu sebelumnya itu sebelum lulus jadi dosen, atau ibu itu bako sendiri, beli makan sendiri, memasak tiap hari ibu memasak. Kayak susah sekali ibu waktu itu. Jadi kita harus belajar mandiri. Bagaimana kita kondisikan keuangan kita, ingat orang tua di kampung, bagaimana membiayai kita, begitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memegang keuangan, kita harus mandiri, gitu. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam berwirausaha. Yang pertama, rencana bisnis. Oke. Tentunya kalau kita mau buka usaha, pasti kita pikir dulu usaha apa yang kita mau bikin, toh? Tidak mungkin kita mau buka usaha kayak buka saja tidak ditahu apa mau dibikin, toh? Iya, Bu. Yang kedua, pengembangan keuangan. Jadi ketika uang dari usahanya kita itu sudah masuk, jangan lagi kita belikan makanan, jangan lagi kita belikan baju, kita putar lagi uang itu supaya jadi modalnya kita, gitu. Yang ketiga, pengembangan jaringan. Jadi kita itu misalnya kalau buka usaha pastikan kita tuh punya banyak teman, punya banyak kenalan. Jadi minimal satu universitas itu harus kenal, atau satu sekolah itu harus kenal kita, supaya pas kita buka usaha itu orang tahu, wih ini awalnya menjual ini, kita beli, mari kita tes kita beli, gitu. Oke, itu saja materi dari Ibu. Dari sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya? Oke, tidak ada yang bertanya. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam